Sudah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Kali ini pertanyaan berasal dari saudara Asadu. Romo, setiap saya baca Alkitab selalu ada saja pertanyaan yang muncul. Maaf Romo, selalu bertanya. Ya nggak apa-apa, silahkan. Saya mau bertanya tentang apakah dengan menjalankan ajaran Yesus secara taat turut menyuburkan adanya orang miskin baru. Hal ini sesuai dengan ucapan Yesus menjual seluruh harta lalu mengikutinya. Coba kita baca ayatnya dari Matius 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga." Ya. Saudara Asado, saya tidak mengerti bagaimana saudara mengambil kesimpulan bahwa ayat ini membuat kemiskinan. Kita harus kita membaca Alkitab, kita harus mengerti konteksnya. Konteksnya adalah ada seorang yang sangat kaya, tetapi kelihatannya kikir. Coba kita baca di dalam ayat pasal 19 ayat 16. Pasal 19 ya, ayat yang dalam ayat 18 ini seorang kaya ini datang bertanya kepada Yesus tentang bagaimana mendapat hidup yang kekal. Lalu diberitahu oleh Yesus, karena sebagai orang Yahudi maka ya turutilah hukum Taurat. Hukum yang mana? Ya, lalu hukum 10 itu yang diberitakan oleh Yesus. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan orang itu dengan sombongnya mengatakan, semuanya itu telah kuturuti. Lalu apa lagi yang masih kurang? Dia menantang malah. Dan Yesus tahu hati orang ini yang sebenarnya. Makanya dia hendak menyadarkan orang ini bahwa ternyata dia tidak sebaik yang dia pikirkan tentang dirinya. Apa itu? Ternyata orang ini adalah bukan orang yang betul-betul mengasihi Allah. Dia lebih mengasihi hartanya sendiri. Hartanya dipakai menjadi prioritas dari hidupnya, sehingga itu dipertuhan. Dia adalah tipikal orang yang menyembah Mammon. Sebagaimana dikatakan Matius pasal 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi Allah dan kepada Mammon. Oke. Mengabdi kepada Mammon itu adalah menjadikan harta benda sebagai prioritas yang diutamakan, seolah-olah itu menjadi Tuhannya. Jadi itu adalah bentuk keserakahan, dan Alkitab mengatakan keserakahan itu semacam penyembahan berhala. Kita baca dari Kolose pasal 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Serakahan sama dengan penyembahan berhala. Kenapa? Karena benda dijadikan prioritas yang dipertuhan. Dan Yesus ingin menghancurkan berhala dari hati orang ini dengan satu perintah yang mungkin mengejutkan. Memang efeknya untuk efek mengejutkan orang ini untuk menyadari kesalahannya dia dan kesombongannya. Maka apa yang dikatakan? Ayat 21, kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku."
Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ternyata dia tidak rela untuk berbagi pada orang miskin. Berarti ya nggak ada yang menyebabkan kemiskinan. Karena dalam konteksnya ini tujuannya Yesus adalah hendak menyadarkan orang ini bahwa kamu itu serakah gitu. Bahwa kamu itu bukan Allah yang kamu sembah, kamu menyembah dirimu sendiri, dan kamu itu tidak mau berbagi kepada orang miskin. Maka dia diingatkan pada orang miskin. Dan kalau itu benar terjadi, bukan kemiskinan yang terjadi, malah mungkin kesejahteraan sosial, karena akhirnya yang kaya tidak menumpuk kekayaan untuk dirinya sendiri, yang kaya bisa berbagi dengan yang miskin gitu. Ya. Demikian juga kita baca dalam Kisah Rasul 2:45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Iya toh, ini bagaimana membantu orang miskin. Ini malah keadilan sosial gitu loh. Orang yang miskin rela berbagi, lalu gereja yang menggunakan sedekah mereka atau pemberian mereka untuk yang kaya, maksudnya untuk diberikan pada orang-orang miskin ini. Ya justru makin kalau ini diterapkan secara konsisten, maka tidak ada kemiskinan, yang ada keadilan sosial, karena yang kaya rela untuk berbagi dengan yang miskin. Begitu ya. Juga kita baca dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 1. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Ya, jadi menjual ini bukan semua miliknya dijual dan punya apa-apa. Mungkin ada hartanya yang berlebih, ingin dibagikan, dijual, lalu diberikan kepada gereja, lalu gereja membagikan kepada orang miskin. Bagaimana kok menyebabkan kemiskinan? Yang ada malah kalau ini dilakukan secara konsisten dan secara baik, yang ada malah adalah keadilan sosial. Karena yang kaya tidak akan menjadi serakah untuk dirinya sendiri, yang kaya ingat berbagi pada orang miskin, yang miskin akan mendapat bagian daripada apa yang miliknya orang kaya itu. Ya, begitu ya saudara sadu, kiranya Tuhan berkati. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Goodbye.